Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan ngulip tips 1 bulan live Instagram bersama Yayasan Aurika dalam rangka memperingati Hari Pendengaran tahun 2023. Nah, hari ini adalah ngutip hari yang ke-8. Ngutip 1 bulan live Instagram ini bekerja sama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintahan, kampus, maupun dengan instansi swasta juga gitu ya. Nah, diantaranya adalah Perhati KL Cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, kemudian Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Cochlear Implant, Kasum Hearing Center, Perhati KL Cabang Jatim Utara, dan UPTD ABK Sidoarjo. Selamat datang pada rekan-rekan yang sudah bergabung, keluarga besar Yayasan Aurika. Terima kasih untuk atensinya. Selama 8 hari ini sudah berkenan bergabung untuk selalu belajar bersama-sama, mengikuti sharing kami gitu. Dan tentunya harapan kami di setiap sharing yang kami bagikan setiap harinya akan ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari bersama. Dan tentunya juga selalu kepoin kami, ada di Instagram kami di Yayasan Aurika, @Yayasan Aurika, ada juga YouTube kami, Yayasan Aurika juga, ada website kami juga, Yayasan Aurika juga. Nah, insya Allah di media-media sosial kami, di Facebook juga ada Yayasan Aurika, di media-media sosial kami ada banyak ilmu yang selalu kita bagikan, baik terkait dengan bagaimana membersamai anak-anak secara metode auditory verbal therapy untuk anak-anak yang mengikuti habilitasi FET, ataupun juga tentang kepautan gitu ya, pendidikan untuk anak usia dini, baik yang diberikan oleh bunda-bunda pengajar di Yayasan Aurika maupun juga oleh beberapa rekanan yang kita minta untuk memberikan artikel yang bisa kita unggah ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kelihatannya sudah join dari UPTD ABK Sidoarjo ya. Dan hari ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Bunda Nisrina Kamidah, MPSI atau Magister Psikologi dan Psikolog, dengan subtema yang akan kita bahas adalah layanan ABK di UPTD ABK Sidoarjo. Nah, saya sedikit memperkenalkan beliau yang akan menjadi narasumber kita adalah Kepala UPTD ABK Kabupaten Sidoarjo. Langsung nih, langsung pejabat tertinggi di UPTD ABK Sidoarjo yang akan bergabung dengan kita, dan beliau sudah hadir. Dan saya akan mengundang untuk masuk terlebih dahulu Ibu Hamidah. Kita coba proses dulu, Nji. Selamat pagi, Bunda Hamidah. Selamat pagi, Pak. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas, Bunda, jelas. Alhamdulillah. Suara bagaimana, Bunda? Di sana juga jelas? Jelas, alhamdulillah jelas. Baik. Gimana kabar hari ini? Sehat, Bunda? Alhamdulillah sehat luar biasa. Nanti ini ya, kalau ketemu sama teman-teman dari Aurika ini ngecas semangat lagi gitu ya. Alhamdulillah kalau kita bisa jadi mood booster untuk teman-teman di UPTD ABK. Insya Allah kita berjalan bersama. Ya, Bunda. Nah, kali ini kan seperti yang kita sudah kontak by phone, bahwa pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Bunda tentang UPTD ABK Sidoarjo. Tapi sebelum lanjut ke sana, Bunda, ini background pendidikannya dari apa sih, Bunda, kalau boleh tahu? Kok bisa terjun kemudian di UPTD ABK Sidoarjo ini? Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semuanya sehat, diberikan nikmat iman gitu ya. Ini kita sama-sama bersyukur bisa
bertemu meskipun lewat layar gitu ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bertemu secara langsung tatap muka gitu ya. Baik, kalau ditanya terkait dengan background pendidikan, saya memang dari S1 Psikologi, kemudian melanjutkan pendidikan di Magister Profesi Psikologi di Universitas Erlangga waktu itu. Jadi kalau ceritanya kenapa bisa terjun di dunia per-ABK-an gitu ya, karena memang saya memiliki keluarga yang juga berkebutuhan khusus. Waktu itu memang Down syndrome dan sekarang sudah almarhumah. Jadi kebetulan tante saya waktu itu. Jadi memang kenapa saya salah satu alasan kuat saya untuk terjun di dunia anak berkebutuhan khusus, satu dari keluarga, yang kedua memang saya merasa senang dengan dunia saya gitu. Dulu bahkan saya punya mimpi, bisa nggak ya bekerja atau punya tempat yang mulai dari asesmen sampai nanti memberikan intervensi, kemudian sampai nanti bisa ketemu sama orang tua, sama guru, dan alhamdulillahnya dikasih jalan sama Allah. Dan saya dibekali juga kebetulan pernah training di Australia Barat selama 6 minggu. Jadi itulah cikal bakalnya Pak, kenapa saya terjun di dunia anak berkebutuhan khusus dan ditempatkan di sini. Kalau bekerja dari hati itu pasti insya Allah enjoy ya Bunda ya. Amin, amin, insya Allah, alhamdulillah enjoy gitu. Dan makan semakin ini ya, banyak pikirannya itu gini, apalagi ya, mesti dandanin yang gimana lagi ya, supaya bisa maksimal harus gimana lagi ya gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya semakin muncul gitu ya, prosesnya harus seperti apa begitu. Oke, luar biasa. Semoga akan banyak orang seperti Bunda, sehingga akan semakin banyak orang yang peduli terhadap anak-anak disabilitas, sehingga mereka tidak merasa terdiskriminasikan dan mendapatkan kesempatan untuk hidup di masyarakat gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita yang bertemu di sini jadi salah satunya ya. Siap, insya Allah. Nah Bunda, kita kembali ke obrolan nih. Kalau berbicara ada UPTD ABK, pasti ada sejarah singkatnya. Boleh dong bercerita, apakah tiba-tiba langsung jadi UPTD ABK atau sebelumnya ada lembaga yang lain kemudian sampai sekarang akhirnya jadi UPTD ABK Sidoarjo? Oke. Tentu tidak muncul ujuk-ujuk bahasa Jawanya. Jadi UPT ABK ini berdiri itu di tahun 2014 secara resminya. Tapi yang melatar belakangi sejarahnya adalah dulu itu di tahun 2012 ada kerjasama sister province antara Western Australia dengan pemerintah Jawa Timur. Waktu itu diusulkanlah, atau istilahnya Sidoarjo ini mengacungkan tangan untuk terlibat terkait dengan kerjasama tersebut, yaitu memberangkatkan tenaga untuk diberikan pelatihan di Australia Barat terkait dengan hearing and speech-nya. Nah, di tahun 2012 ada 3 orang yang diberangkatkan ke sana, kemudian di tahun 2013 juga ada 4 orang tenaga kembali yang dikirim terkait dengan proses penanganan anak dengan autisme. Jadi melalui kerjasama inilah akhirnya pemerintah Sidoarjo semakin mengomitmenkan dirinya untuk bisa membantu memberikan fasilitas bagi anak-anak disabilitas. Jadi tepatnya di tahun 2014 bulan Februari diresmikan secara resmi oleh Wakil Bupati saat itu bahwa UPT ini berdiri. Memang awalnya hanya melayani anak tunarungu dan autisme saja, karena yang dibekali di 2 disabilitas itu. Tapi alhamdulillahnya di tahun 2019 kita sudah melayani seluruh anak berkebutuhan khusus di Sidoarjo. Begitu kira-kira sejarahnya. Oke. Nah, kalau boleh tahu, apakah UPT ABK ini independen begitu, atau di atasnya berada di bawah dinas apa? Oke. Kita berada sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 34 tahun 2019, kita sebagai unit pelaksana teknik daerah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita di bawah Dinas Pendidikan, kita berada di kelembagaan non formalnya, jadi kita sebagai unit pelaksana teknis daerahnya, begitu. Nah, tentunya ada layanan-layanan yang diberikan
ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Layanan apa saja nih Bunda? Kalau tadi saya sempat mendengar ada mulai dari asesmen kemudian dan bla 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 gitu ya. Nah, mungkin Bunda lebih bisa mendetailkan lagi layanan apa nih yang saat ini ada di UPT ABK Sidoarjo. Oke, terima kasih. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Disabilitas bahwa setiap daerah, pemerintah daerah maupun kabupaten kota itu kan sudah mewajibkan ada unit layanan disabilitasnya. Nah, di situ tertuang fungsi dan tugasnya apa. Nah, di Sidoarjo ini khususnya kita punya layanan ada 4. Yang pertama adalah terkait dengan deteksi dini dan asesmen. Jadi artinya kita memberikan layanan asesmen. Setiap bulan kita juga punya kegiatan screening anak berkebutuhan khusus di Posyandu. Jadi dalam setiap bulan kita akan berjalan-jalan ke posyandu-posyandu di 18 kecamatan Sidoarjo untuk melakukan screening tumbuh kembang dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus yang nantinya akan kita rujuk untuk pemeriksaan lanjutan di UPT. Jadi nanti di UPT anak-anak tersebut akan mendapatkan fasilitas asesmen, baik itu asesmen psikologi, kemudian juga dengan asesmen motorik, kemampuan komunikasi, dan juga nanti di daily living-nya. Kemudian yang kedua, setelah nanti di asesmen, layanan berikutnya adalah layanan intervensi dini. Artinya kita memberikan layanan-layanan intervensi untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah kita berikan asesmen. Kemudian yang ketiga, kita juga ada layanan kelas transisi. Jadi harapannya di kelas transisi ini anak sudah mulai siap nih nanti jika sudah mulai sekolah. Tapi pada persoalannya di layanan transisi ini itu kan idealnya memang setelah layanan intervensi dini, ketika mereka sudah siap ke sekolah-sekolah baru diberikan layanan transisi. Persoalannya di kita ini banyak anak-anak yang datang itu sudah di usia sekolah, jadi mungkin ada sedikit pergeseran di kurikulumnya kali ya. Jadi transisi ini kita gunakan bukan hanya ketika setelah intervensi mau ke sekolah, tapi yang sudah sekolah pun kita tetap memberikan layanan transisi. Dan yang terakhir yaitu adalah layanan support system. Support system ini dalam bentuk satu pendampingan orang tua, kemudian yang kedua adalah pelatihan atau training untuk guru-guru di sekolah-sekolah penyelenggara inklusi maupun sekolah luar biasa, dan juga ada fasilitas pelayanan penelitian dan magang untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang jurusannya dari pendidikan luar biasa maupun dari psikologi atau pendidikan yang lainnya. Kurang lebih begitu. Jadi garis besarnya ada 4 layanan yang kami berikan di UPT. Oke, luar biasa. Ini kalau setiap daerah punya layanan seperti yang diberikan Sidoarjo, insya Allah anak-anak ABK terdeteksi dari dini dan mereka mendapatkan layanan dari kecil ya, sehingga mereka akan dapat kesempatan bagus gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kabupaten dan kota yang lainnya juga nanti akan ada layanan disabilitas. Insya Allah Bunda. Semoga seluruh Indonesia ada layanan untuk pusat disabilitas seperti ini, sehingga anak-anak ABK benar-benar mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dengan optimalnya pastinya. Amin, amin. Kalau kita lihat dengan 4 layanan tersebut, ini prosedurnya untuk bisa mendapatkan layanan terapi di UPT ABK Sidoarjo ini apakah bagaimana gitu, dan apakah harus Kakak Sidoarjo atau mungkin luar Kakak Sidoarjo boleh, gimana Bunda? Sejauh ini memang karena UPT anak berkebutuhan khusus Sidoarjo ini mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah, jadi sejauh ini memang sampai saat ini kita masih melayani hanya yang Sidoarjo saja, Pak. Proses pelayanannya supaya mendapatkan fasilitas ini persyaratannya hanya fotokopi KTP, kemudian sama KK, dan yang ketiga ada persyaratan khusus. Persyaratan khususnya yaitu sabar. Kenapa saya bilang sabar? Karena kita antrinya luar biasa. Kenapa sih harus antri? Kenapa harus sabar? Mungkin saya sedikit bisa singgung. Karena memang pelayanan di kami ini kita berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi anaknya. Artinya meskipun dengan berbagai macam karakter, itu kita berusaha menyamakan proses pelayanannya. Artinya pelayanannya diberikan secara individual. Individual ini bukan yang akhirnya anak hanya satu one on one dengan terapis, tapi
programnya pun kita sesuaikan sesuai dengan kondisi anak. Meskipun sama-sama gangguan pendengarannya, sama-sama anak dengan hambatan intelektualnya maupun autisme itu kan mereka punya karakteristik yang khas yang menempel ya. Jadi kita menggunakan itu supaya pelayanan intervensinya itu tepat sasaran. Jadi ibaratnya kalau kita jadi tukang jahit itu ngasih ukuran bajunya itu juga pas, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Jadi kenapa antri itu satu, akhirnya kita butuh proses asesmen yang cukup panjang. Kedua, terkait dengan SDM memang kita dengan pelayanan yang masih bisa memberikan seminggu sekali, tapi kita berupaya program ini bisa juga diterapkan di rumah dengan orang tua. Jadi proses penggotokannya supaya tersistem itu juga butuh waktu. Jadi makanya kenapa harus sabar ya, karena memang prosesnya cukup lama, kita juga masih terbentur dengan jumlah tenaga yang cukup tidak berbanding ya dengan jumlah anak-anak disabilitas yang sudah kita berikan layanan. Mungkin sekedar info, saat ini kami sudah, yang masuk data di kami sudah ada 260 anak yang masuk kami berikan layanan intervensi. Terapisnya hanya 26. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo pada khususnya gitu ya layanan kami. Begitu Pak. Makanya kenapa harus antri? Ya itu tidak berimbang sekali ya. 200 lebih sementara terapisnya, wah itu bisa kelenger-kelenger nih terapisnya. Beneran kelenger terapisnya. Tapi mudah-mudahan dengan kelengernya tetap bisa memberikan layanan yang maksimal untuk anak-anak. Ya, insya Allah akan selalu memberikan layanan terbaik ya pasti. Amin, amin. Pastinya kan ada ini ya, pembagian tim-tim ya Bunda ya. Yang tim asesmen ada sendiri, tim layanan ada sendiri, tim administrasinya juga ada sendiri begitu ya. Nah, kalau ini untuk bisa menjadi, kalau administrasi pastilah orang-orang dari tenaga administrasi ya. Tapi untuk yang menjadi tim asesmen sama tim layanan, kira-kira untuk mendaftar ini kan pasti wah ini ada kesempatan nih bisa jadi jadi tenaga. Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah tahun ini sudah ikut ADP 3K kok Insya Allah. Oh gitu ya. Nah, Insya Allah dengan demikian bisa terwadai gitu ya. Nah, backgroundnya apa nih kalau untuk tim asesmen, basically-nya harus apa? Terus kalau jadi di tim layanan terapi itu dari apa background pendidikannya? Oke, baik. Kami berusaha untuk memberikan layanan itu kan terintegrasi dan terstruktur. Jadi kita nanti sistemnya tim itu sifatnya bukan bekerja sendiri-sendiri dan kita sistemnya berkolaborasi. Nah, di kita punya ada beberapa tim ya untuk tim khususnya catatan fungsional tertentunya, yaitu dari psikolog klinisnya kita ada, kemudian ada terapis wicara, ada terapis okupasi, ada tenaga fisioterapis, dan juga ada tenaga terapisnya ini dengan latar belakang pendidikan S1 pendidikan luar biasa dan S1 psikologi, ditambah juga ada pendidikan sekolah dasar PGSD. Jadi tim inilah nanti yang bekerja secara bersama-sama untuk menangani mulai dari asesmen sampai di intervensinya. Gitu. Jadi ada kurang lebih ada 5 ya. 6 latar belakang pendidikan yang menangani anak berkebutuhan khusus di sini. Wah, luar biasa. Semoga dengan memang ada basic yang tepat, ini bisa memberikan layanan yang tepat juga, Pak. Amin, mudah-mudahan. Bunda, sebelum saya berlanjut, saya ingin menyapa nih teman-teman yang sudah bergabung. Boleh. Ini ada Bunda Iva, ada Bunda Ines Saf, ada Kenangan Terindah, ada Galeri Apsari, ada Alfalanda Pradana, luar biasa banyak yang sudah bergabung ini. Ada Maya Kusuma, ada Hanifia Dini, UPT ABK Sidoarjo sendiri ada 2 ini kayaknya yang gabung ya. Ada Gaseli, ada Cynthia Merta, Bunda Cynthia Merta, wah luar biasa. Ada Dini Imut, ada Murni Rivalia, ada Nope Novia, ada Juli Widiantari, ada Bapak Sri Gutomo, ini ketua yayasan kita, Bun. Ada dari sudah beberapa kali ketemu. Betul ya. Oke, sudah sering sekali ketemu dia. Hampir setiap tahun ya ketemu sama Pak. Iya, tahun dengan Pak Gutomo. Nggih. Ada juga Naini, ada
Amira Kitchen. Nah, ini Amira Kitchen ini eh, keluarga besar kita dari Kalimantan, Bun. Wah, Ada keren-keren. ada Sampai luar Andi Jawa Andi. ya. Iya, karena kita memang banyak eh, siswa-siswa terapi kita yang malah datangnya dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Itu NTT proses juga. intervensinya seperti apa akhirnya? Pakai online kah atau datang ke Aurika? Ada yang full online dari awal, jadi mulai dari konsultasi juga online, kemudian terapinya juga online, Bun. Tapi ada juga yang stay 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di awal, kemudian lanjut dengan online, gitu. Keren Iya. ya, sudah nasional. Nanti tahun depan, dari tahun ini sudah internasional harusnya ya. Nanti saya tak berguru kayak San Aurika ini. Iya, ya, jadi ini ada masih banyak, cukup banyak yang bergabung di kita, gitu. Ada Dina, ada Akila, ada Anita Rosetiadi. Ya, oke, baik. Hebat. Ini semoga nanti akan semakin banyak yang mengikuti dan semakin Amin, banyak juga amin, yang amin. akan mendapatkan Amin, keilmuan. amin. Mungkin tidak bisa mendapatkan layanan karena bukan warga Sidoarjo, tapi bisa menjadikan usulan buat kabupaten kota masing-masing. Wah, di Sidoarjo loh Oke. ada layanan UPT ABK gitu. Semoga dengan ini akan banyak layanan-layanan juga di masing-masing kabupaten kota di seluruh Amin, amin. Indonesia sehingga anak disabilitas akan mendapatkan layanan terbaiknya. Amin, Nah, amin, amin, amin. kita kembali lagi ya, Bun. Nah, tadi kan sudah Oke. disampaikan, ya. Jadi tenaga-tenaganya memang adalah tenaga profesional sesuai dengan bidangnya. Ada psikolog, ada lulusan PLB, ada lulusan PGSD, ada PG PAUD, begitu ya. Ini luar biasa banget. Nah, tentu untuk mensinergikan orang yang dengan berbagai background ini juga bukan hal yang mudah ya pastinya. Oh Nah, iya, perlu tantangan. Penuh tantangan. betul. Nah, ketika anak melewati asesmen, kemudian ditentukan untuk mendapatkan layanan apa. Apakah kemudian 4 background ini bergabung untuk berdiskusi atau bagaimana prosesnya, Bun ya? Jadi untuk setelah proses di asesmen, kemudian apa nih proses lanjutannya setelah di asesmen itu? Oke. Memang kalau untuk layanan kita selalu berproses ya, artinya memang dengan teman-teman yang berbagai macam latar belakang, tentunya sudah punya bekal waktu sebelum ke kita, jadi memahami bagaimana proses layanan itu kan masih masing-masing. Sampai saat ini pun kita masih berproses bahwa kita berupaya layanan ini sudah menjadi satu tim dan terstruktur. Jadi pada proses pelaksanaannya tetap dengan masing-masing profesional, artinya jika memang anak ini setelah diberikan layanan asesmen dengan psikolognya, maka memang kalau dirasa memang anak ini membutuhkan layanan dari FTOT maupun TW-nya, akan kami istilahnya kalau akan kami refer ke teman-teman tim itu, tapi pada nantinya hasilnya insya Allah kita usahakan akan menjadi satu kesatuan. Jadi satu anak nanti sudah mendapatkan hasil asesmen dari psikolognya, kemudian kalau memang dari TW-nya ada akan dapat hasil asesmen dari TW-nya, dari OT juga, fisio juga, dan memang kita memberikan layanan itu dengan tenaga-tenaga sebagai tim observasi lanjutan. Artinya untuk lebih mengenal dan mendapat gambaran secara utuh bagaimana kondisi anak, maka kita punya tim observasi lanjutan ini yang bertugas untuk memenuhi metrik perencanaan sehingga nanti karakteristik anak akan jauh lebih dikenali dengan lebih detail di situ nantinya. Jadi proses pelaksanaannya masing-masing dengan tenaganya, tapi nanti akan ada laporan yang tersistem, artinya sudah menjadi satu bahwa si anak ini hambatannya katakanlah anak dengan gangguan tunarungu gitu ya, gangguan pendengaran gitu ya, dia punya hambatan motorik enggak gitu. Ketika dia punya hambatan motorik maka akan dilihat dengan fisioterapisnya, akan ketemu dengan okupasi terapisnya. Jadi sudah jadi dalam satu kayak all in one, satu paket begitu ya, nanti satu anak sudah mendapatkan hasil asesmen dari beberapa jabatan tertentu. Begitu kurang lebih Pak Yo.
Ya, 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 luar biasa. Ini pasti cukup jelimet sekali ya. Sangat Karena ini prosesnya harus dapat sulit, layanan ini, sulit dapat gitu ya. layanan ngatur jadwalnya Ya, juga lebih ya, jelimet lagi, gitu, Mas. ya, ya. Makanya kenapa juga antri lama karena memang kita berusaha anak-anak ini sudah satu paket begitu sistem yang didapat gitu. Ibaratnya kalau beli nasi bungkus itu sudah dapat telurnya, dapat sambelnya, dapat sayurnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa begitu sampai ke depan dengan konsisten. Amin begitu. Ya. Cuman ini Bun, kalau kalau di Aurika kan karena kita berbayar ya istilahnya ini gratis ya? Iya Bun, ya? Gratis ya? Alhamdulillah kita saya nggak boleh ngomong gratis ini kita ngomongnya 0 rupiah karena negara yang bayarin gitu ya. Saya salah. Iya, iya, ya, oke. Oke. 0 rupiah, Ya, oke, sip, sip, 0 0 rupiah. rupiah. Kalau di Aurika kan memang berbayar ya kita, Ya. meski ya berbayar ya di Aurika sehingga akhirnya berlanjut atau tidaknya terapi memang tergantung pada masing-masing orang tua untuk menentukan. Oke, saya stop dulu dah karena anggaran saya belum cukup untuk ngelanjut gitu ya. Nanti kalau sudah ada rezeki saya lanjut lagi gitu atau mungkin kalau saya harus stay di sini biasanya terlalu banyak nih saya mau minta ganti ke online saja sehingga bisa meminimalisir pengeluaran, saya tetap berkumpul dengan keluarga begitu ya. Nah, artinya untuk selain dari Aurika sendiri juga menentukan, oh anak ini sudah lulus loh, karena secara kemampuan komunikasinya sudah bagus, mendengarnya juga sudah bagus, berbicara sudah bagus, berarti artinya bisa dilanjut melakukan terapi bersama orang tua saja, atau melanjutkan sekolah sesuai dengan ya yang kira-kira bisa dilanjutkan untuk putra-putrinya. Begitu. Nah kalau di UPT ABK, adakah kriteria siswa yang dinyatakan sudah selesai untuk mengikuti kursus? Karena kan banyak lagi yang ngantri ya kan, nggak mungkin Iya, ini iya, semua iya. harus diselesaikan gitu Iya, terus baru ini masuk enggak juga gitu ya. Gimana iya, ini Bun? iya, iya. Oke, satu hal yang perlu saya garis bawahi Pak Yo, artinya begini, orang tua itu pasti akan mencari, melakukan apapun untuk perkembangan anaknya. Jadi kami pun paham, artinya dengan keterbatasan kita yang seminggu sekali itu pasti orang tua sangat membutuhkan pendampingan dari lembaga lain. Salah satunya juga di Aurika. Jadi ada beberapa kasus anak-anak ini yang juga terapi di UPT, juga terapi di Aurika. Jadi ini merupakan satu sistem kolaborasi yang sangat indah menurut saya, gitu ya. Jadi artinya dengan keterbatasan inilah, dulu awalnya kita nggak ada standar itu Pak Yu. Jadi ceritanya itu kita pokoknya anak terapi masuk aja deh, masuk aja gitu kan. Tapi ternyata tugas kita itu masih dinilai itu masih sangat sempit lingkupnya karena dengan hanya menunggu anak yang datang itu kan ya awalnya hanya anak sedikit saja yang kita berikan terapi. Terus setelah itu kita dapat waktu itu kepala kami yang Bu Nani yang sebelum saya itu ada inovasi bahwa udah kita kayaknya perlu terjun ke posyandu-posyandu dan supaya bisa melihat apakah memang benar di Sidoarjo ini sudah mendatangkan layanan kita atau belum gitu kan. Yang awalnya dulu tidak ada batasan, saya nggak ngomong kelulusan kali ya, batasan terapi di kita tidak berbatas, tapi saat ini akhirnya di 2 tahun terakhir ini kita sudah mulai menentukan batasan. Artinya mana anak-anak yang nanti terapinya butuh tatap muka dengan kita, yang mana yang kita masukkan program pendampingan dengan orang tua. Artinya saya nggak ngomong lulus ini karena terus terang anak berkebutuhan khusus ini kan akan menempel seumur hidup ya. Jadi proses pendampingannya bukan hanya dalam proses intervensi tatap muka, tapi dengan proses bagaimana mengatasi kecemasan di sekitar lingkungan yang baru nantinya, karena semakin besar usia anak itu kan tantangannya semakin luar biasa. Jadi prosesnya memang kita ada proses tatap muka selama kurang lebih 2-3 tahun, saya itu nanti masuk di program pendampingan. Nah program pendampingan inilah orang tua kita berikan program intervensi untuk diberikan di rumah. Meskipun pada kenyataannya banyak orang tua yang masih saya nggak sanggup pun, saya nggak kuat karena saya juga harus bos dan sebagainya. Saya bilang semampunya orang tua membutuhkan layanan kita apa, ayo kita berusaha mencukupi. Artinya kalau misalnya orang tua saya cuma butuh konsultasi aja deh Bu dengan psikolognya atau butuh layanan asesmen psikologinya atau datang sekolah, itu kita masih berikan layanan. Jadi tetap harus, akhirnya kita memutuskan tetap ada batasan kalau gitu juga nanti anak-anak yang masih usia dini nggak semakin dapatkan intervensi lebih dini akhirnya begitu. Karena memang ketika kita di posyandu itu banyak sekali anak-anak yang di usia-usia dini itu yang keterlambatan atau sudah mulai masuk di gangguan begitu Pak Yu.
Jadi memang ada akhirnya. Ya, karena memang di beberapa UPT yang kebetulan pernah mengundang kita untuk menjadi narasumber juga selain UPT di Sidoarjo, ya, UPT ABK Sidoarjo, ada beberapa UPT lain di Kalimantan terutama yang mengundang kami. Memang ketika kita berkunjung ke UPT-nya, memang mereka menentukan ada batasan. Jadi ada yang menentukan batasan 1 tahun, kemudian ada yang menentukan batasan 2 tahun gitu. Kalau memang ternyata memang anak masih berat, masih memerlukan, baru akan dilanjutkan gitu. Tapi maksimal 3 tahun seperti yang Bunda sampaikan tadi, maksimal 3 tahun. Tapi kalau yang memang anak sudah dikira memungkinkan untuk melanjutkan sekolah gitu ya, dan sudah dirasa cukup bagus perkembangannya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun gitu, anak sudah diminta untuk melanjutkan ke sekolah sesuai dengan usia anak gitu. Dan tentunya memang orang tua ini diharapkan untuk memberikan stimulasi lanjutan. Nah, kalau tadi berbicara bahwa orang tua akan melanjutkan, berarti orang tua join di dalam proses terapinya ya Bun, atau gimana? Sejauh ini belum sampai join masuk ke proses intervensi, tapi dalam setahun itu kita akan ada kegiatan press conference, artinya kita menyampaikan ke orang tua program-program apa yang diberikan untuk anak, ini juga dengan kesepakatan orang tua dan juga dari hasil pengamatan dari terapi sesuai kebutuhan anaknya. Nah, di program itu kita akan sosialisasikan ke orang tua butuh program kegiatan apa. Dan ini juga jadi tantangan sih, memang banyak orang tua yang merasa berat karena tidak tahu bagaimana teorinya. Nah, ini yang kami lakukan selama ini, jadi orang tua mampu ini di hal apa, itu yang akan kita kejar. Artinya kita nggak ngomong lagi ngomong masalah teori, kita nggak ngomong lagi masalah harusnya begini gitu, mengajarkan komunikasi total itu langkah teorinya nggak begitu lagi gitu. Jadi artinya orang tua yang merasa mampu melakukan di rumah apa, itu yang kita bantu untuk mengkondisikan programnya, sehingga orang tua tahu ketika mengajarkan katakanlah lempar tangkap bola, hal sederhana, itu sebenarnya anak ngajarin apa sih? Karena kan ini perlu diedukasi orang tuanya. Kita sampaikan bahwa anak lempar tangkap bola itu bukan hanya dia bisa tangkap bolanya, enggak, tapi di belakang itu latihan apa yang diberikan untuk mendukung kegiatan yang apa. Jadi lebih ke hal-hal yang lebih fungsional dan orang tua mampu, lebih begitu Pak Yun. Karena kalau kita sudah ngomong masalah teori, rasanya sudah aduh ampun-ampun kayaknya ya. Nah, kita aja yang profesional belajar aja waktu nggak selesai gitu kan. Nah betul, jadi kita akhirnya dulu masih awal kita berusaha melibatkan orang tua, kita latih misalnya cara mengajarkan komunikasi lewat kartu yang kita kenal pakai teks gitu ya. Waduh nggak mentas ternyata, yaudah kita balik setir, banding setir, orang tua yang mampunya di mana itu yang kita kejar. Katakanlah orang tua saya cuma bisa nemenin waktu pas mandi gosok gigi, ya sudah. Pas gosok gigi yuk kita ngajarin komunikasinya gimana gitu. Coba Bu dengan identifikasi, ngajak bergantian mama dulu baru anaknya. Itu yang kita kejar akhirnya. Ya mau memang kita cari solusi ya, solusi yang paling mungkin bisa dilakukan oleh pihak keluarga. Iya, betul sekali Pak ya. Karena kan memang ya sekali lagi keterbatasan waktu dan sudah banyak, apalagi kalau ini kan kewajiban kita bukan kalau di Aurika ya siapa yang datang yang kita layani gitu. Kewajibannya bagaimana memeratakan semua anak berkebutuhan khusus se-Kabupaten Sidoarjo kita mendapatkan layanan. Tapi ini sementara masih berpusat hanya di UPT di Jalan Pahlawan saja ya Bun ya? Iya betul Pak ya, sementara ini kita masih di UPT berpusat di Jalan Pahlawan saja. Terus insya Allah nanti kita sudah membuat rencana bahwa nanti kita akan safari ke kecamatan, akan ada layanan 1 hari untuk konsultasi terkait dengan kondisi anaknya, mungkin lewat sekolah-sekolah dulu kali ya, karena beberapa anak juga banyak yang sekolah di sekolah-sekolah inklusi, masih berpusat di sini saja. Sementara mudah-mudahan nanti tahun depan sudah semakin bisa menambah di kecamatan-kecamatan mudah-mudahan. Ya, kalau saya lihat di kabupaten kota lain yang pernah kita kunjungi, mereka juga punya fungsi UPT ini merekomendasi, menjadi pusat rekomendasi anak layak masuk di sekolah mana gitu kan, karena ada orang tua yang pengennya pokoknya ngotot anaknya di sekolah inklusi gitu ya. Tapi harusnya kalau berdasarkan penilaian dan asesmen kita, kasihan kalau anak ini harus dipaksakan di inklusi gitu. Akhirnya dari UPT inilah yang kemudian menjadi
pemberi rekomendasi, oh anak ini bisa deh melanjutkan di sekolah inklusi, oh anak ini harusnya di sekolah khusus, begitu akan lebih berkembang nanti di sana. Dan dari UPT ini yang kemudian memberikan penjelasan sehingga orang tua tidak lagi memaksakan. Karena kalau kita berbicara seperti Sidoarjo saja, Sidoarjo, Gresik, Malang itu kan sudah menobatkan diri menjadi kabupaten inklusi gitu. Artinya sekolah-sekolah inklusi sudah tidak punya kemampuan untuk menolak anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk tidak menerima mereka menjadi siswa. Sementara kalau kita paksakan menerima, sangat sayang karena mereka nggak akan bisa berkembang begitu. Harusnya mereka lebih berkembang kalau berada di sekolah khusus begitu kan. Nah, mungkin gimana nih menyikapinya kalau di sini? Apakah juga berfungsi demikian juga untuk UPT ABK Sidoarjo? Iya, UPT ABK ini juga merupakan berfungsi sebagai pusat sumbernya untuk pelayanan disabilitas di sekolah-sekolah inklusi. Artinya kita juga punya, sesuai dengan fungsinya UPT ABK, kita melakukan asesmen dan dari hasil asesmen inilah juga menentukan apakah anak ini nanti sekolah di inklusi atau di sekolah luar biasa. Memang ini yang menjadi catatan Pak Yo, artinya begini, memang idealnya untuk anak-anak yang dalam kategori sedang ke berat itu kan memang akan lebih maksimal jika bersekolah di sekolah-sekolah khusus gitu ya. Tapi pada kondisi di lapangan itu kan di beberapa daerah di Sidoarjo saja gitu ada beberapa kecamatan yang di kecamatan tersebut tidak ada sekolah luar biasanya atau tidak ada sekolah khususnya. Nah ini terkait juga dengan hak pendidikannya anak-anak ini kan juga harus dipenuhi. Maka artinya diambilkan di sekolah yang paling terdekat dengan rumahnya jika memang tidak ada sekolah khusus. Nah, bagaimana proses penanganannya? Ini dengan proses nanti dengan adanya pendampingan dan ada modifikasi dan sampai di omisi di pembelajarannya. Artinya proses pembelajarannya akan disesuaikan dengan kondisi anak, sesuai dengan kemampuannya. Tidak lagi akan berbicara masalah akademis, tapi proses bagaimana dia belajar bersosialisasi, belajar berkomunikasi mungkin, nah itu bisa difasilitasi di sekolah-sekolah. Karena memang haknya anak-anak juga untuk mendapatkan layanan pendidikan, kan begitu. Meskipun memang terbatas, tapi apa yang bisa kita lakukan, itulah yang memang harus kita lakukan. Lebih ke situ Pak Yo nantinya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bunda untuk penjelasan itu. Memang ya masing-masing punya policy ya. Dan kami policy betul. Memang karena ya tidak semua sekolah ada inklusi juga, tidak semua daerah ada inklusi juga, tidak semua daerah juga ada sekolah khususnya juga. Memang ya mau tidak mau akhirnya sekolah yang tidak inklusi pun kalau di situ ternyata ada anak yang berkebutuhan khusus, memang apalagi sudah menyatakan sebagai kabupaten kota inklusi ya harus mempersiapkan secara sistem untuk kemudian mereka bisa memberikan layanan semaksimal yang dimampu pastinya ya. Iya. Artinya bukan tidak ada masalah ya, tapi memang masalah pasti muncul. Nah, tinggal kita mau tidak menyelesaikan masalahnya. Artinya jika memang kesulitan, kan sudah mulai kita, artinya begini, kita juga setiap tahun kan sudah memberikan pelatihan nih, artinya sudah disosialisasikan bahwa UPT ini akan memang untuk membantu teman-teman di sekolah-sekolah. Ini juga terkait dengan sudut pandang ya masing-masing teman-teman di sekolah itu, artinya sekolah ini mampunya sampai di mana itu yang dikerjakan. Jangan mengejar start idealnya, tapi yang mampu itu yang harus kita kerjakan sampai di mana. Lebih ke situ nanti. Berarti layanannya bukan hanya untuk siswa ABK. Kurang udah tidak bisa. Layanannya juga untuk sekolah-sekolah dan memberikan kesempatan pelatihan pada guru-guru ya. Oke. Itu masuk di support sistemnya, artinya masuk di pelatihan guru-gurunya, kita masuknya ke sana. Ya begitu. Dengan itu sih harapannya memang akan semua sekolah mempunyai guru yang kemudian paling tidak bisa memberikan layanan yang terbaik buat anak-anak gitu ya harapannya. Mudah-mudahan ya. Ya, nah Bunda Hamidah, ini sempat ada yang bertanya nih, dan juga mungkin jadi wawasan juga untuk orang tua. Kira-kira tadi kan Bunda sudah menyebutkan ya, anak ini butuh layanan terapi ini. Anak ini butuh layanan terapi ini gitu ya.
Nah, kira-kira bisa nggak sih Bunda dijelasin nih, kalau anak tunanetra itu butuh layanan apa saja kira-kira? Kalau anak tunarungu butuh layanan terapi apa saja? Kalau anak tunagrahita butuh layanan terapi apa saja? Anak autis, anak daksa butuh layanan terapi saja apa saja? Sehingga orang tua kadang kan, kenapa sih anak saya kok harus ikut terapi ini apa nggak cukup ini saja? Begitu pasti ada pertanyaan juga demikian ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya mencoba untuk menarik dari dasar dulu ya. Artinya anak berkebutuhan khusus, anak tipikal atau berkembang pada umumnya itu punya kebutuhan yang sama pada dasarnya, karena pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini kan dasarnya sama. Artinya secara fisik misalnya, anak akan membutuhkan apa ya, untuk berkembang, bertumbuh dari lingkar kepalanya, kemudian pertumbuhan giginya seperti apa, berat badannya, tinggi badannya, itu kan semuanya sama dasarnya. Begitu juga dengan perkembangan anak. Artinya anak-anak ini butuh perkembangan di aspek kognitifnya, bagaimana di aspek emosi sosialnya, bagaimana di motoriknya, itu kan semuanya dasarnya sama. Cuma memang yang membedakan anak-anak disabilitas ini terganggu, terhambat gitu ya. Artinya mereka perjalanannya akan berbeda dengan anak pada umumnya, tapi dasarnya kan sama. Kalau saya tarik kesimpulan umumnya dulu, bahwa anak-anak yang tunanetra, tunarungu, grahita, daksa, autis itu kan punya kebutuhan yang sama untuk berkembang. Cuma memang persoalannya ini berpusat di mananya, itu yang akan jadi titik tekan kita. Jadi misalnya untuk anak-anak yang gangguan penglihatan, di kita tunanetra memang tidak ada yang tunanetra full gitu, artinya, tapi ada yang low vision gitu ya, artinya anak-anak ini yang terbatas jarak pandangnya, jarak penglihatannya. Nah ini sejauh ini yang kita berikan untuk anak-anak ini kan jelas memang dasarnya kan orientasi mobilisasi ya, bagaimana dia bisa melakukan aktivitas hariannya tanpa menggantungkan diri ke orang lain. Jadi artinya kita kenalkan mereka dengan kegiatan rutinitas. Kemudian kayak tunarungu dasarnya adalah mendengar dan berkomunikasi. Tapi kan mereka punya dasar yang sama untuk anak-anak yang lainnya. Jadi makanya termasuk untuk yang tunagrahita itu kan konsep praktisnya yang kita kenalkan. Artinya dia punya keterbatasan di kemampuan intelektualnya. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Kan tidak. Pada dasarnya mereka akan kita ajarkan bagaimana mengenal konsep praktisnya, karena bukan hanya masalah kapasitas intelijensi lagi, tapi bagaimana kapasitas mereka di kemampuan praktis yang kita kejar. Tunarungu kita kejar di bagaimana dia belajar mendengarnya, belajar bagaimana berkomunikasi, kan begitu. Kemudian tunadaksa, artinya dengan keterbatasan di fisiknya, kita perlu mengajarkan keterampilan-keterampilan tertentu untuk membantu meningkatkan kualitas hidup nantinya mereka, termasuk anak dengan autismenya. Secara teori memang dia membutuhkan, karena dia punya hambatan di perilaku, maka terapinya ya perilaku. Tapi apakah selesai sampai situ? Kan tidak. Tujuannya untuk apa sih? Karena mereka bisa berbaur dengan teman-temannya, dengan orang lain, bisa melakukan aktivitas rutinitas sama dengan yang lain gitu. Karena pada intinya memang terapi yang kita berikan meskipun dengan berbeda-beda jalan, tapi kan nanti ketemunya di satu tempat gitu kan, untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan cara apa? Mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa makan minum sendiri, mereka bisa pergi, misalnya sampai pergi harus ke supermarket sendiri untuk berbelanja. Itu kan tujuan akhirnya sama, meskipun dengan jalan yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi begini prinsipnya Pak Iu, terapi itu memang punya apa ya, tergantung bagaimana kesulitan mereka masing-masing. Tapi yang perlu kita pahamkan adalah dasarnya adalah bagaimana mereka bisa kemampuannya lebih mandiri, bina diri, bukan hanya bina diri tapi lebih mandiri. Artinya kalau anak tunarungu setelah dia bisa mendengar atau bisa berkomunikasi, dia akan mandiri, tidak akan lagi minta bantuan terapisnya, gurunya atau orang tuanya ketika mereka misalnya mau beli permen, ketika mereka misalnya mau ke kamar mandi. Itu kan kalau sudah bisa mandiri ya pasti akan ke sana arahnya. Mereka bisa belajar berkomunikasi lewat cara apapun gitu ya, bagaimana menyampaikan apa yang mereka mau misalnya. Pun juga dengan hambatan-hambatan yang lainnya. Kalau secara konsep teorinya jelas, tunanetra butuh mobilisasi orientasi, kalau tunarungu butuh mendengar dan berkomunikasi, tunagrahita jelas di konsep praktisnya, kemudian tunadaksa butuh di pengembangan keterampilannya, supaya mereka bisa beraktivitas rutinitas kira dengan fisik yang terhambat. Autis jelas di perilaku karena dia masalahnya di perilaku. Tapi poin yang saya ambil adalah jangan berhenti sampai di hanya konsep teori dasarnya apa, tapi konsepnya setelah terapi ini nextnya mau apa, fungsional apa enggak sih terapinya gitu. Kalau nggak fungsional buat apa?
Karena target kita adalah menunjukkan mereka bisa mandiri, bukan dibina dirinya saja, tapi dari segala hal. Lebih ke situ sih Pak Yu kalau saya. Oke, baik. Nah, kalau saya tidak salah dengar lagi ada, saya coba merefresh apa yang saya dengar. Ada terapi bicara, ada terapi SI, ada terapi okupasi juga ya, Bun ya. Fisioterapi juga ya, ada kah di sana? Ada fisioterapi ada. Jadi layanan kita juga ketemu sama, ya, jadi ketemu sama fisioterapi, terapis okupasi, kemudian terapis bicara juga iya. Tapi memang ini yang mungkin agak sedikit berbeda sudut pandangnya, artinya begini. Teman-teman di fisioterapi, okupasi, dan terapis bicara ini lebih pada kita konsepkan di lebih ke tekniknya. Artinya untuk teman-teman terapi supaya sistem terapinya terintegrasi adalah kebutuhan-kebutuhan anak yang bisa diberikan melalui kegiatan atau latihan dengan orang tua ataupun dengan terapis, maka itu biarkan mereka yang bekerja. Teman-teman yang di fisioterapi, OT, dan TW ini lebih ke teknik yang memang tidak bisa dihandle oleh orang tua maupun terapisnya. Jadi artinya akan ada dua kemungkinan lewat teknis ataupun latihan-latihan yang bisa juga dilakukan untuk di rumah dengan orang tua. Gitu. Oke. Nah, tadi itu ada kelas transisi. Kelas transisi ini apakah hanya memberikan kesempatan mereka berkumpul dengan teman terus kemudian bersosialisasi, ataukah istilahnya bentuk terapi dalam teman bersama-sama begitu ya, ataukah di sini memang sudah disetting bakalan kelas gitu ya, bakalan kelas sesuai dengan usia mereka, jadi mereka belajar sesuai dengan pembelajaran di kelas nantinya mereka, itu apakah demikian? Gimana Bu? Oke, kalau untuk transisi ini terus terang saat ini kita juga saya belum bisa menyampaikan bahwa ini sudah sangat bagus, Mboten. Tapi proses yang kami lakukan saat ini adalah berprosesnya kita satu dari setting ruangannya kita sudah menyerupai sistem kelas. Jadi artinya akan ada bangku-bangku, kursi-kursi yang nanti akan digunakan oleh anak-anak untuk mengikuti kegiatan intervensinya. Kemudian dari sistem kurikulumnya, karena kurikulumnya berbeda dengan kurikulum intervensi dasar. Meskipun nanti di muatan-muatan kurikulumnya tetap akan mengakomodir apa yang jadi kebutuhan dasarnya anak. Nah, jadi nanti di dua sistem ini. Cuma kalau dari proses pelaksanaannya begini Pak Yu, karena memang kalau dari sejatinya ruhnya kelas transisi itu kan adalah transisi dari anak yang intervensi dini, kemudian akan di kelas transisi, baru mereka akan ke sekolah. Entah itu sekolah khusus ataupun sekolah inklusi. Nah, tadi saya sampaikan di depan bahwa kondisinya di kita ini banyak yang datang sudah sekolah. Nah, itu kita mensiasatinya akhirnya ketika terapi yang sudah masuk kelas transisi, mereka akan dapat layanan yang hampir sama dengan sistem sekolahnya. Artinya kita tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan anak dalam hal aspek penyesuaian dirinya. Artinya setting lingkungan sekolahnya seperti ini, nanti persoalan apa yang mereka hadapi, itu yang akan kita masukkan di kurikulum pembelajaran. Kurang lebih begitu Pak. Ya, sebab tadi seperti yang saya sampaikan di beberapa OPT yang pernah kita kunjungi, memang ada konsep yang jadi kelas transisi itu terapi, sebenarnya terapi tapi bentuknya klasikal bersama-sama begitu. Tapi ada juga yang menerapkan ya sudah semacam setting pembelajaran di sekolah. Jadi di situ ya kalau mereka sudah tingkat SD ya mereka belajar sesuai dengan pelajaran-pelajaran di SD. Kalau di TK ya pelajaran di TK gitu. Ada yang demikian. Nah, Bun, pastinya kan UPT tidak bekerja sendiri ya. Pasti ada rekanan-rekanan selain Aurika. Ada nggak rekanan lain? Aurika nih ya. Oke. Saat ini kalau untuk kerjasama kita, terus terang kita ini masih di backup, artinya dengan pihak Australia Barat. Artinya kalau untuk yang jelasnya di lembaganya itu kan, kalau untuk hearing and speech-nya di Teleton itu ada sebuah lembaga yang di Australia Barat ini yang memang bekerja dalam lingkup untuk anak-anak yang gangguan pendengaran. Nah, kalau nggak salah di Jawa Timur tuh Hearing Aids is Java ya, tergabung di situ juga. Jadi kita masih didukung oleh mereka terkait dengan proses pengembangan SDM dengan terapisnya juga dengan penanganan anak disabilitasnya. Jadi yang satu Teleton Hearing and Speech-nya, kemudian yang kedua dengan autism
Association Western Australia, artinya asosiasi di Australia Barat ini yang memang bekerja untuk menangani anak-anak autisme khususnya. Kemudian dengan lembaga-lembaga lain itu termasuk dengan Aurika, kemudian juga ada universitas, artinya universitas ini yang rutin untuk mengirimkan mahasiswanya melakukan praktek kerja lapangan atau juga dengan penelitian-penelitian terkait dengan disabilitas. Jadi sejauh ini itu, kemudian dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, kemudian dengan lembaga-lembaga sekolah luar biasa yang ada di Sidoarjo, juga dengan SMA SMK di Sidoarjo, lebih ke sana sih Pak Yu kerjasama kita. Kalau ini dengan RSUD juga adakah? RSUD iya, RSUD iya, terkait dengan pemeriksaan lanjutan terkait dengan pemeriksaan telinganya ya, juga dengan RSUD, iya. Ya oke. Nah, kalau ini sampai lupa tadi saya mau menanyakan di awal, tadi saya hanya menanyakan tentang background pendidikan ya. Kalau di UPT ABK Sidoarjo ini untuk staf-stafnya itu seluruhnya sudah PNSK atau masih apa istilahnya honorer atau bagaimana? Honorer, ya. Jadi saya sedikit informasi, tim saya ini berjumlah 54 orang Pak Yu. Tapi 54 orang itu dibagi, saya kurangin 4 orang untuk tenaga kebersihan, 4 orang tenaga keamanan, kemudian 2 administrasi, 2 pengelola data, sisanya itu adalah tenaga fungsional yang terdiri dari psikolog klinis. Ini kita saat ini masih punya 2-3 dengan saya, itu kemudian ada fisioterapisnya ada 3, terapis okupasinya ada 2, terapis bicaranya ada 2 saat ini, dan tenaga terapisnya ada 26. Nah, itu latar belakangnya memang berbeda-beda. Dari 54 orang itu yang PNS hanya 11 orang, Pak Yu. Jadi yang lainnya ini tenaga kontrak. Aslinya mereka tenaga kontrak dengan Dinas Pendidikan, yang memang kami rekrut untuk membantu pelayanan di UPT ABK. Jadi masih tenaga kontrak sebagian besar. Nanti mudah-mudahan tahun ini sudah ada yang mulai tahun 2014 sudah bergabung, sampai saat ini masih alhamdulillah masih setia untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak disabilitas di sini. Jadi kalau dihitung itu 2014 berarti kurang lebih sudah hampir 10 tahunan ya. Jadi teman-teman rata-rata sudah mulai 10 tahun, ada yang juga masih baru bergabung tahun kemarin karena rekrutmen terakhir kita. Jadi mudah-mudahan tahun ini juga alhamdulillahnya kita punya fasilitas untuk bergabung DP3K untuk 16 orang. Jadi nanti tahun ini kita akan ketambahan status ketenagaan yang awalnya dulu PNS dan non-ASN, non-PNS, sekarang ditambah ada DP3K. Gitu. Tapi sebagian besar memang tenaga kontrak. Ada batas waktu? Untuk apa? Kontraknya itu. Misalnya nanti 5 tahun terus diperpanjang lagi atau bagaimana? Kita untuk kontrak kerjanya setiap tahun. Jadi setiap tahun kita akan memperbarui kontraknya. Artinya kami terus terang memang terkait dengan ketenagaan ini masih terkendala dengan jenjang karir ya. Artinya kita tidak bisa memberikan kepastian bahwa teman-teman yang nanti punya masa kerja katakanlah 5 tahun akan di PNS kan tidak ada keterikatan kontrak di hal tersebut. Jadi setiap tahun akan kita perbarui kontrak kerjanya, dan memang kalau teman-teman kondisinya memang kalau teman-teman punya misalnya ada informasi yang lebih baik di luar ya, kami akan selalu kehilangan tenaga setiap tahunnya karena teman-teman diterima PNS di tempat lain. Begitulah kira-kira. Kurang lebih ya itu ya jadi tantangan kita untuk proses penanganan terkait dengan SDM untuk disabilitas ini. Tapi alhamdulillahnya saya merasa bahwa di Sidoarjo ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup memberikan perhatian untuk disabilitas, karena kalau kita melihat teman-teman yang di luar Jawa, bahkan di luar Jawa Timur itu juga masih kesulitan dengan alokasi penganggaran ya untuk proses penanganan disabilitas. Alhamdulillah Sidoarjo juga lumayan, saya bilang bukan lumayan ya, sangat stabil terkait dengan proses untuk penganggaran pelayanan disabilitasnya. Ya. Gitu. Terakhir nih pertanyaan saya, Bun. Kalau tadi
menyelenggarakan pelatihan untuk guru-guru, begitu ya. Nah, apakah boleh nih, misalnya nanti di luar Sidoarjo gitu ya, mengikuti kegiatan kita, mengikuti live Instagram ini, terus kemudian, oh kok di sana ada profesional nih bidang ini gitu ya, terus kemudian mengundang, jadi teman-teman dari misalnya TW gitu ya, untuk memberikan pelatihan di sekolah kita gitu, atau mungkin Aurika sendiri lah, gampangnya Aurika sendiri nih, pengen mengundang teman-teman profesional dari UPT ABK Sidoarjo gitu, mungkin nggak sih kalau begitu? Sangat memungkinkan. Sejauh ini kita sudah seringkali maksudnya ada permintaan dari, tapi memang sejauh ini yang sudah bersurat atau bekerja sama dengan kita terkait dengan untuk ini ya, pelatihan anak berkebutuhan khusus ini memang masih intern di Sidoarjo saja, di lingkup-lingkup sekolah, artinya sekolah-sekolah penyelenggara inklusi, kemudian juga di guru itu kan ada kegiatan PKB ya, untuk proses update terkait dengan knowledge-nya gitu, itu kita juga jadi pembicara bisa, dan bahkan saya juga lupa untuk memberikan informasi ya, kita setiap tahun juga akan ada kegiatan magang, artinya beberapa guru atau orang tua atau pihak lain yang memang membutuhkan informasi terkait dengan pelayanan disabilitas bisa join, artinya mereka bisa dapatkan fasilitas layanan itu magang selama kurang lebih hampir 1 bulan, belajar bersama dengan kita di sini, dan itu tetap 0 rupiah Pak Yo. Jadi kalau misalnya memang mau, biasanya kita akan share flyer gitu ya, atau informasi, kita akan buka kelas magang. Jadi nanti siapapun yang mau bergabung bisa join dengan kita. Kita akan belajar bersama-sama. Wah, saya juga nanti akan belajar sama Pak Yo nih nanti akhirnya ya. Aduh, luar biasa, satu kehormatan ini. Monggo Pak Yo, kalau mau bergabung kita bisa nanti kita sharing informasi ya terkait pelayanannya. Monggo. Ya kan, meskipun kami kan juga tetap butuh belajar, Bun. Oke, sama kalau gitu, sama-sama belajar. Monggo. Jika belajar, gitu. Oke, mengingat waktu juga sudah mendekati 11 tank. Jadi, monggo closing statement, Bun. Oke, saya terkait dengan kegiatan ini, saya sangat bersyukur bisa sedikit berbagi. Yang perlu saya juga untuk mengajak, memperbaiki saya sendiri dan teman-teman semua yang bisa bergabung, Bapak Ibu semuanya di sini. Kalau kita memahami makna disabilitas itu kan bisa dimaknai dengan cacat, kecacatan, kesulitan atau hambatan. Itu menurut saya tinggal bagaimana sudut pandang kita memaknainya. Artinya kalau kita melihat itu sebagai kekurangan saja, itu maka semuanya dan akan terus menjadi kurang. Kalau misalnya kita bisa melihat bahwa itu merupakan suatu hal yang bisa kita ambil kelebihannya, maka insya Allah akan jauh lebih bermakna dibanding kita hanya melihat kekurangannya saja. Artinya fokus pada apa yang bisa dilakukan, bukan fokus pada yang tidak bisa mereka lakukan. Itu saja mungkin Pak Yus. Terima kasih. Terima kasih banyak Bunda Hamidah di tengah kesibukannya dan padat waktunya sudah berkenan untuk memberikan waktu buat kita ngobrol-ngobrol. Saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berbagi dengan teman-teman di Aurika. Semoga manfaat buat yang mendengarkan kita obrolan ini, dan banyak yang mungkin akan datang ke UPT ABK Sidoarjo untuk belajar bagaimana menggunakan UPT-nya, gitu ya. Monggo. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lain terkait dengan keilmuan yang mungkin kita bisa bagi dengan mungkin TW-nya, mungkin dengan okupasinya, mungkin dengan ini yang bisa langsung diterapin untuk orang tua di rumah, gitu ya, Bun. Boleh ya? Siap. Boleh. Monggo, kita tunggu. Kita sama-sama belajar sistemnya. Bukan kita yang tahu, tapi kita sama-sama belajar dan sharing. Paling tidak kan dengan kita memberikan obrolan-obrolan seperti ini bisa membuka wacana buat orang tua untuk memberikan stimulasi atau pendampingan yang terbaik buat anak-anaknya nantinya ke depan. Terima kasih sekali lagi Bunda Hamidah untuk waktunya. Terima kasih sehat-sehat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam untuk teman-teman di Aurika semuanya. Ya, terima kasih juga buat Bu Merta yang sudah menjadi komunikator kita.
Boleh Salam ya, Bu Berta ya. Iya, insyaallah nggih. Oke, terima kasih teman-teman, sahabat Aurika. Inilah di ujung akhir dari Ngutips hari yang ke-8. Kita tadi sudah ngobrol bersama dengan Bunda Hamidah sebagai Ketua UPT ABK Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sekali lagi untuk ilmu yang sudah disaringkan bersama-sama, pengalaman yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat siapapun yang mendengar dan akan banyak ABK yang nantinya akan terbantu. Terima kasih Bunda Hamidah. Kita akhiri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup live-nya Bunda. Assalamualaikum.